Bagas, seorang pemuda sederhana dan berhati besar, menyamar sebagai gembel demi menguji kejujuran dan sikap masyarakat terhadap orang miskin. Ia punya uang hasil kerja keras bertahun-tahun dan ingin membeli motor ninja impiannya. Tapi saat datang ke showroom dengan pakaian lusuh, ia dihina dan diusir. Alih-alih marah, Bagas menyusun rencana untuk mengajarkan pelajaran tentang empati, kesopanan, dan pentingnya menilai orang dari hati, bukan dari tampilan luar. Panasnya siang di Banyuwangi memang tidak pernah main-main. Tapi bagi Bagas, pemuda berusia 24 tahun yang sedang duduk di bawah pohon nangka depan rumah kayunya, terik matahari bukan masalah besar. Ia sudah terbiasa hidup dalam peluh dan debu sejak kecil. Yang lebih penting baginya sekarang bukan cuaca, tapi satu hal yang sudah lama ia pendam dalam hati. Mimpi punya motor ninja warna hijau metalik. Gila ya, motor aja bisa bikin orang segitunya. Celetuk Pak Desarman, tetangga, sebelah rumah yang melihat Bagas menatap brosur motor dari koran bekas. Bagas hanya senyum. Bukan motor sembarangan, Pak De. Ini ninja. Dari dulu saya ngebet banget punya ini. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar saya bisa antar jemput emak ke pasar. Nggak pakai dorong-dorong sepeda lagi. Jawabnya sambil melipat brosur itu hati-hati, seolah itu dokumen negara. Sebenarnya, Bagas bukan orang malas atau penghayal kelas kambing. Sejak lulus SMA, ia banting tulang jadi buruh bangunan, tukang cuci motor, bahkan sempat jadi kuli angkut di pelabuhan. Ia menabung setiap sen, hidup sehemat mungkin. Satu-satunya hiburan mewahnya cuman menatap motor impiannya lewat internet warnet atau lihat langsung di kota setiap kali ada pameran. Uang di celengannya kini sudah hampir cukup. Sudah 3 tahun lebih ia kumpulkan, dan saat ini tabungannya nyaris menyentuh angka 45 juta rupiah. Ninja idamannya dibanderol sekitar 43 juta. Sisa uangnya nanti cukup buat bayar STNK dan beli helm standar. Namun Bagas tahu, perjuangannya belum selesai. Ia tidak ingin sekadar datang ke showroom, membayar, dan pulang. Ada satu hal yang ingin ia lakukan sebelum itu. Ia ingin menguji manusia. Aku mau datang ke showroom itu dengan pakaian paling lusuh, sandal jepit bolong, dan rambut awut-awutan. Katanya kepada Doni, sahabat karibnya sejak kecil, malam itu di warung kopi depan masjid. Doni melongo. Hah? Kenapa kayak gitu? Takut ketipu ya? Bukan, Don. Aku cuma penasaran. Apa orang-orang kota itu masih bisa hormat ke orang yang kelihatan miskin? Aku ingin tahu, mereka lihat manusia atau cuma lihat tampilan luar? Doni menyesap kopi. Hitamnya yang mulai dingin. Bahaya juga sih kalau dipikir. Tapi seru juga kalau sukses. Kalau gagal, ya pulang. Gak rugi juga. Toh aku cuma nyoba. Bagas bukan orang kaya, tapi hatinya luas. Ia bukan tipikal yang balas hinaan dengan kemarahan. Ia selalu percaya, yang benar akan tetap benar, walau direndahkan. Malam itu, ia tidur dengan senyum kecil. Di bawah cahaya lampu petromak, ia memandangi foto motor ninja yang ditempel di dinding kamarnya. Ia menempelkan tangan ke dada, lalu berkata, "Pelan, bentar lagi gas. Bentar lagi kita berdua akan pulang bareng." Pagi itu, Bagas berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamar. Ia mengenakan kaos abu-abu pudar yang sudah robek di bagian lengan dan celana jeans belel, yang bahkan sudah dilapisi tambalan di beberapa tempat. Rambutnya sengaja tidak disisir, malah dibuat sedikit berantakan. Wajahnya tak dicuci, supaya makin tampak natural. Aku kelihatan seperti gembel beneran, gumamnya sambil senyum kecil. Doni, yang sudah siap mengantar dengan motornya, nyaris ngakak begitu melihat penampilan Bagas keluar dari rumah. Ya Allah, Gas. Kamu yakin banget mau pergi ke showroom kayak begini? Justru harus begini, Don. Ini bagian dari ujian kecil. Aku mau tahu, orang-orang itu lebih lihat isi dompet atau isi hati. Lah kamu bawa duitnya beneran. Bagas mengangkat tas kain kecil dari bahu. Isinya uang tunai 45 juta dalam bentuk pecahan 100 ribuan. Ia tak percaya pakai transfer. Uang hasil keringatku. Setiap lembar ini, aku kumpulin dari kerja keras. Perjalanan ke kota memakan waktu sekitar 1 jam. Mereka naik motor bebek tua milik Doni. Sepanjang jalan,
Bagas diam, matanya menatap lurus ke depan. Ia bukan gugup, lebih tepatnya, ia sedang menyiapkan hatinya untuk segala kemungkinan. Sampai di showroom, suasana begitu mewah dan mengkilap. Lampu-lampu terang, dinding kaca, dan motor-motor berjajar seperti model di catwalk. Ada satu ninja, hijau yang berdiri gagah di pojok ruangan. Hatinya langsung deg-degan. Bagas melangkah masuk. Tapi langkahnya belum sampai 2 meter. Seorang satpam langsung menghadang. "Mas, mohon maaf, boleh tahu keperluannya?" Bagas tersenyum. "Saya mau lihat motor, Pak. Ada ninja hijau itu, saya tertarik." Satpam itu menatap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ekspresinya langsung berubah. "Mas, ini showroom resmi, bukan tempat foto-foto atau main-main. Kalau cuman mau numpang ngadem, jangan di sini." Bagas masih tersenyum. "Saya serius, Pak. Saya mau beli." Dari dalam, seorang sales wanita muda melihat kejadian itu dan ikut mendekat. "Pak Anto, kenapa?" tanya dia pada satpam. "Ini anak muda katanya mau beli motor, Mbak. Tapi ya lihat sendiri." Kayak gitu. Sales wanita itu mendekati Bagas. Dengan nada manis tapi meremehkan, dia berkata, "Mas, harga ninja itu bukan murah loh. Mulai dari 40 juta ke atas. Jangan sampai Mas buang waktu ke sini kalau belum siap." "Aku siap, Mbak. Saya bawa uangnya tunai," jawab Bagas pelan, sambil menunjuk tas kecilnya. Sales itu tertawa kecil, lalu melirik satpam. "Ya, kalau gitu, silakan aja lihat-lihat dulu. Tapi jangan pegang-pegang ya, takut lecet motornya." Bagas menahan napas. Tapi dia tetap berjalan perlahan menuju ninja hijau itu. Tangannya ingin sekali menyentuh bodi motor impian yang selama ini cuma bisa ia lihat di layar HP. Tapi ucapan terakhir tadi membuatnya mengurungkan niat. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara cekikikan beberapa karyawan lain. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras. Itu gembel masuk showroom buat ngemis ya." Bagas hanya menoleh pelan. Ia menatap mereka satu-satu. Dalam hati, ada rasa perih, tapi wajahnya tetap tenang. "Baiklah," gumamnya. "Kita lihat siapa yang sebenarnya miskin di sini." Ia pun keluar dari showroom dengan tenang, tanpa berkata apapun. Di luar, Doni yang dari tadi menunggu di motor langsung berdiri. "Gimana, Gas?" Bagas menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Mereka lulus, tapi dari sekolah meremehkan orang lain." Doni mengernyit. Lulus jadi orang yang harus dikasih pelajaran. 2 hari berlalu sejak kejadian di showroom. Tapi di benak Bagas, semuanya masih segar. Bukan karena dia dendam, tidak. Tapi karena dia ingin menyampaikan satu pesan penting. Kadang, orang yang tampak tak punya apa-apa, justru menyimpan pelajaran, hidup yang berharga. "Gas, kamu yakin mau balik ke showroom itu lagi?" tanya Doni sambil menyeruput kopi sachet di teras rumah. "Yakin?" jawab Bagas mantap. "Tapi kali ini, bukan aku yang datang sebagai gembel. Aku datang sebagai, diriku sendiri." Doni tersedak. "Jadi kamu mau tampil necis gitu?" Bagas tertawa. "Nggak perlu necis. Cukup sopan, rapi, dan wangi. Biar mereka nggak fokus ke bajuku, tapi ke sikapku." Pagi itu, Bagas memakai kemeja putih bersih yang disetrika rapi, celana jeans gelap, dan sepatu sneakers yang sudah lama disimpan karena jarang dipakai. Rambutnya disisir klimis. Kali ini, ia naik mobil milik Pak Kusno, ayah Doni, yang kebetulan punya mobil tua Avanza yang biasa disewakan. "Nggak usah bawa tas kain isi duit kayak kemarin," canda Doni. "Sekarang uangnya di tas kulit," kata Bagas sambil tersenyum, mengangkat tas selempang hitam pemberian ibunya. Sesampainya di showroom, suasana masih sama. Ramai, mewah, dan terang benderang. Tapi kali ini, tak ada satupun yang langsung mencibir. Satpam yang kemarin sempat menghalangi kini justru menyambut dengan ramah. "Selamat pagi, Mas. Ada yang bisa dibantu?" Bagas mengangguk sopan. "Saya ingin lihat-lihat motor sport, Pak. Termasuk ninja hijau di pojok itu." "Oh, silakan, Mas. Monggo masuk." Ia melangkah masuk dengan percaya diri.
Di dalam, sales wanita yang kemarin menertawakannya kini berjalan mendekat, tak sadar bahwa pria di hadapannya adalah gembel yang sama. "Selamat datang, Mas. Saya Fanny. Ada motor yang Mas incar? Ninja hijau itu. Masih ready?" "Oh, tentu Mas. Itu unit favorit di sini. Mau saya jelaskan spesifikasinya?" Bagas tersenyum. "Boleh." Fanny mulai menjelaskan panjang lebar, dari tenaga mesin, sistem pendingin, konsumsi bahan bakar, sampai bonus helm full face jika beli hari. Itu juga. Bagas mendengarkan dengan tenang, sesekali bertanya dengan bahasa yang sopan dan teknis. Jelas dia paham. "Kalau Mas ambil hari ini, bisa saya bantu proses kredit juga loh. Atau kalau Mas ingin tunai?" "Saya tunai," potong Bagas ringan. Fanny tertegun. "Oh, serius Mas?" Bagas mengangguk. "Saya sudah lama mengincar motor itu. Sekarang waktunya beli. Tapi sebelum itu, saya cuma mau tanya satu hal." Fanny mengernyit. "Apa, Mas?" "Kamu masih ingat seorang pemuda gembel yang datang ke sini 2 hari lalu?" Fanny tertawa kecil. "Oh iya, yang datang bawa tas lusuh, itu? Nggak tahu juga dia siapa. Katanya mau beli motor, tapi... Ya kamu tahu sendiri, Mas. Kita di sini kan sering didatangi orang iseng." Bagas tersenyum. Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan seikat uang tunai. Tebal, rapi, dengan pita. Karet mengikatnya. Lalu, dengan pelan-pelan dia berkata, "Orang itu aku." Fanny membeku. "Dulu aku datang dengan baju kumuh. Kamu mengusirku dengan sopan tapi penuh ejekan. Sekarang aku datang rapi, kamu menyambut dengan hangat. Apa bedanya aku yang dulu dan aku yang sekarang?" Fanny mulai gelisah. "Maaf, Mas. Saya nggak..." "Tenang. Aku bukan mau marah. Aku cuma ingin kamu belajar bahwa penampilan seseorang tidak pernah bisa jadi tolak ukur siapa dia, apalagi nilainya." Fanny terdiam. Semua karyawan showroom menoleh. Bagas menyerahkan uangnya ke meja. "Aku tetap mau beli motornya, tapi bukan karena kamu ramah hari ini. Tapi karena aku ingin meninggalkan pelajaran kecil di tempat ini. Semoga setelah ini, nggak ada lagi yang ditertawakan cuma karena bajunya lusuh." Ia menandatangani berkas pembelian, dan tak lama kemudian, ninja hijau itu resmi jadi miliknya. Dari luar showroom, Doni merekam momen itu dari kejauhan, dan di akun TikToknya, video dengan caption, "Gembel beli motor ninja, sekarang bikin pegalu bingung," langsung viral dalam hitungan jam. Bagas hampir menumpahkan teh hangat yang baru saja ia tuang ke gelas saat Doni menerobos masuk ke kamar dengan napas ngos-ngosan sambil bawa HP. "Viral apaan?" tanya Bagas. Setengah nggak peduli. Doni nyodorin layar HP. Di situ terlihat akun TikTok Doni Capture yang baru beberapa jam lalu upload video Bagas di showroom, udah tembus 3,4 juta views dan 215.000 likes. Kolom komentarnya penuh. "Salut sama abang ini, buktiin kalau jangan remehkan orang dari penampilan. Pegawainya auto malu abis lihat rekening asli WKWK. Respect. Ini pelajaran hidup buat kita semua." Bagas garuk-garuk kepala. "Yaelah, gue cuma beli motor. Tapi caranya yang beda, Gas. Lu nggak cuma beli motor, lu kasih pelajaran ke orang-orang. Lu bikin kita semua mikir ulang. Seberapa sering kita ngejudge orang dari tampangnya aja." Bagas diem. Dalam hatinya campur aduk, senang karena pesannya nyampe, tapi juga nggak nyaman jadi sorotan publik. "Gue nggak mau viral karena gaya, Don. Gue cuma pengen orang sadar. Justru karena lo nggak nyari viral, lo jadi viral," kata Doni sambil nyengir. Di sisi lain kota, suasana showroom mendadak berubah drastis. Fanny, sales yang kemarin memperlakukan Bagas dengan meremehkan, kini jadi bahan gosip satu showroom. Fan, itu lu kan di TikTok? Wah, masuk TV lu, Fan. Bos manggil lu tuh." Fanny hanya bisa menunduk saat dipanggil ke ruangan manajer. Di sana, video itu diputar ulang, lalu layar dimatikan dengan satu klik pelan. "Fanny, kamu tahu ini udah ditonton jutaan orang?" "Iya, Pak. Saya minta maaf. Kita kehilangan kredibilitas. Banyak komentar negatif di Google. Review."
Bahkan beberapa calon pembeli batal karena merasa kami diskriminatif. Air muka Fanny memucat. Selama ini kamu termasuk sales terbaik. Tapi satu sikap buruk bisa merusak semuanya. Pak, saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Manajer showroom menghela napas berat. Saya nggak akan langsung memecat kamu, tapi kamu harus minta maaf secara terbuka ke Mas Bagas. Dan ke depan, tunjukkan bahwa kamu belajar dari kesalahan. Sore itu, saat Bagas dan Doni nongkrong di warung, pecel lele pinggir jalan, seorang wanita berpakaian kantor datang menghampiri. Wajahnya canggung. Mas Bagas. Bagas menoleh. Fanny? Iya, maaf ganggu. Saya mau minta maaf secara langsung. Doni langsung berdiri, ngasih ruang. Fanny duduk, menatap Bagas dengan tulus. Dulu saya terlalu cepat menilai. Saya pikir saya tahu segalanya hanya dari penampilan. Tapi ternyata, saya salah. Saya bersyukur Mas nggak benci, dan justru ngasih pelajaran lewat sikap. Bagas tersenyum tipis. Saya nggak marah, Mbak. Tapi saya senang kalau Mbak Fanny benar-benar belajar. Kita semua pernah salah. Yang penting, sadar dan berubah. Fanny mengangguk pelan. Terima kasih, Mas Bagas. Saya belajar banyak dari Mas. Mereka berjabat tangan. Di balik layar, sebuah pelajaran kecil menyebar lebih luas dari yang Bagas bayangkan. Bukan cuma soal motor atau uang, tapi soal harga diri, kesetaraan, dan bagaimana cara memperlakukan sesama manusia, dan itu baru permulaan. Sejak videonya viral, hidup Bagas berubah 180 derajat. Tiap dia nongkrong di angkringan atau beli pulsa di konter, selalu aja ada yang nyolek, ngajak selfie, atau sekadar bilang, Bang Bagas, gile lu keren banget bro. Awalnya Bagas senyum-senyum aja, tapi lama-lama dia mulai ngerasa aneh sendiri. Bukan karena dia nggak suka dipuji, tapi karena hidupnya dulu sederhana, tenang, nggak ribet. Sekarang, banyak mata tertuju padanya. Dan yang paling bikin dia risih, sebagian orang mulai mendekat, bukan karena tulus. Gue nggak ngerti, Don, keluh Bagas suatu malam, di atas motor ninja hijaunya yang lagi parkir depan kontrakan. Apalagi, gue bantu orang, pengin kasih pelajaran soal manusia jangan dinilai dari tampang. Tapi sekarang, gue malah dinilai karena viral. Doni nyengir sambil nyeruput kopi sachet. Gitu emang dunia, Gas. Waktu lo jadi gembel, lo dihina. Sekarang, lo jadi simbol orang baik, malah diburu. Bagas tertunduk. Gue cuma pengen hidup biasa aja, nggak pengen dijadiin bahan. Ya udah, lo nggak usah fokus sama mereka, fokus sama niat awal. Kebaikan tuh kadang diuji, bukan cuma lewat ujian fisik, tapi juga pujian. Kata-kata Doni kayak tamparan lembut. Bener juga, ujian itu nggak melulu datang dalam bentuk cobaan. Berat. Kadang, pujian bisa jauh lebih berbahaya karena bikin kita lupa diri. 1 minggu kemudian, Bagas diundang ke sebuah seminar bertema Kesetaraan Sosial dan Sikap Bijak di Era Digital. Di situ, ia jadi pembicara bareng motivator dan dosen kampus. Panggungnya mewah, audiensnya rapi dan wangi, beda jauh sama suasana showroom tempat ia dulu dihina. Waktu Bagas berdiri di panggung, semua mata tertuju padanya. Tapi dia tetap pakai jaket lusuh favoritnya. Helm ninja digantung di tangan kiri. Dia buka pidato dengan senyuman. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang biasa. Saya bukan ustaz, bukan guru besar, apalagi artis. Saya cuma orang yang pernah dihina, dan alhamdulillah, bisa membuktikan bahwa harga diri nggak ada hubungannya sama sepatu mahal atau kemeja licin. Semua diam. Saya di sini bukan untuk nyalahin showroom, tapi untuk ngajak kita semua buat berpikir ulang. Berapa sering kita ngelakuin hal yang sama? Ngeliat orang kucel di halte, langsung mikir dia pengemis. Lihat cowok lusuh di mall, langsung curiga. Dan yang lebih nyesek, kadang kita ngelakuin itu ke saudara sendiri. Suasana ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang mengangguk, sebagian lagi menunduk, mungkin merasa tertampar. Saya bukan orang suci, tapi saya percaya, dunia bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita belajar satu hal sederhana.
Hormati orang lain seperti kita pengen dihormati. Sepulang dari seminar, Bagas dapat DM dari akun anonim. Lo cuma cari panggung. Gaya lo kayak pahlawan padahal cuma norak cari perhatian. Bagas terdiam. Bibirnya mengulas senyum pahit. Dunia maya memang enggak pernah tidur. Di tengah pujian, pasti ada cercaan. Tapi ia tak gentar. Ia jawab singkat, "Terima kasih. Semoga hatimu lebih tenang setelah menulis ini." Doni yang lihat itu cuma tepuk pundaknya. Bagas, dunia ini enggak bisa kita bikin semua suka. Tapi kita bisa pilih tetap jadi diri sendiri atau tenggelam karena komentar orang. Dan malam itu, Bagas tidur dengan damai. Ia tahu jalannya enggak mudah. Tapi ia juga tahu, niat baik akan selalu menemukan jalannya sendiri. Hari itu mendung. Langit seperti ikut menyimpan beban yang tak bisa diucapkan. Bagas duduk sendiri di atas motor ninja hijaunya, di tepi danau kecil di pinggiran kota. Jaket lusuhnya basah oleh gerimis tipis. Sudah 2 jam dia di sana, tapi tak juga beranjak. Bukan karena hujan, bukan karena dingin, tapi karena pikirannya jauh lebih gelap dari awan di atas. Seminggu terakhir hidupnya terasa aneh, banyak yang memuji, tapi lebih banyak lagi yang mencibir. Gembel cari simpati. Biarin aja, paling cuma numpang viral. Ngaku-ngaku baik padahal pansos. Komentar-komentar itu masuk ke DM, kolom komentar, bahkan disindir di TikTok oleh konten kreator lain. Beberapa pakai klip dari videonya sambil ketawa-ketawa. Awalnya Bagas cuek, tapi makin lama makin nusuk. Sampai malam ini, dia merasa kayak orang asing di tengah euforia. Aku cuman mau ngajarin sopan santun. Kenapa rasanya malah makin salah? Gumamnya lirih. Seseorang menepuk pundaknya. "Gas," suara Doni pelan. "Lo ngapain di sini sendirian?" Bagas menoleh. Matanya sembab. Doni terdiam. Ini pertama kalinya dia lihat sahabatnya segalau ini. Biasanya Bagas selalu kuat. Selalu bisa melempar candaan, bahkan dalam situasi paling absurd. Tapi sekarang, seolah semua kekuatannya luntur. "Apa gue salah, Don?" tanya Bagas, nyaris seperti anak kecil yang kecewa pada dunia. "Lu nggak salah, tapi dunia ini emang suka bikin bingung, Gas. Yang niatnya baik bisa dianggap pencitraan, yang jahat bisa disanjung asal tampil keren." Bagas menarik napas panjang. "Dulu, gue pernah dihina waktu bokap meninggal." Doni menoleh. "Hah? Waktu bokap meninggal, gue nggak punya uang buat biaya pemakaman. Gue minta tolong ke orang-orang, tapi malah diketawain. Dibilang, anak nggak berguna, hidup miskin aja gaya sok-sopan. Gue pendem semuanya sendirian." Doni tertegun. Ia baru tahu sisi ini dari Bagas. Sejak itu, gue janji sama diri gue harus kuat, harus sukses. Tapi sekarang, waktu gue pengen ngajak orang sadar, malah balik dihina lagi, sunyi. Hanya suara rintik hujan dan angin yang menggesek daun-daun. "Gas," suara Doni serius. "Lu tahu kenapa banyak orang gak bisa nerima kebaikan?" Bagas menoleh. "Karena mereka belum sembuh dari luka sendiri. Mereka lihat lo tulus, dan itu bikin mereka terusik. Bukan salah lo, tapi luka mereka yang belum selesai." Bagas terdiam. "Lo nggak usah ngebuktiin apa-apa lagi. Lo udah menang dari diri lo sendiri. Dan itu yang paling penting." Malam itu, Bagas menulis sesuatu di akun sosial medianya. "Kepada siapapun yang merasa pernah dihina, disalahpahami, atau dianggap remeh, aku tahu rasanya. Itu dunia ini tuh tidak adil. Tapi kita tetap bisa memilih untuk adil. Jangan biarkan komentar orang membunuh kebaikan yang kalian bawa. Kita mungkin nggak bisa mengubah dunia dalam sehari. Tapi kita bisa mengubah satu pandangan, satu tindakan, satu hati. Dan itu sudah cukup untuk membuat perbedaan." Postingan itu dibagikan ribuan kali. Tapi Bagas nggak peduli angka. Malam itu ia tidur dengan hati lebih tenang. Luka lamanya memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya ia tahu, ia tak sendiri. Showroom tempat semua ini bermula kini terasa berbeda.
Bagas kembali berdiri di sana. Tapi bukan lagi dengan baju gembel atau ekspresi takut-takut. Kali ini ia datang dengan kepala tegak dan mata yang penuh tenang. Tapi bukan untuk balas dendam. Ia hanya ingin menyelesaikan sesuatu. Sesuatu yang tertinggal sejak hari pertama ia diusir dari tempat ini. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang karyawan baru. Ramah dan sopan, Bagas tersenyum. "Saya cuma ingin bertemu dengan Pak Herman." "Masih kerja di sini?" Pak Herman sudah nonaktif. Sebenarnya, sejak video itu viral, manajemen showroom sedang dirombak. Banyak yang dipindahkan. Ada juga yang diberhentikan karena pelanggaran etika. Bagas tertegun. Ia tidak tahu dampaknya akan sebesar ini. Beberapa menit kemudian, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wajahnya teduh, dengan keriput di sudut mata yang seperti menyimpan banyak kisah. "Anda Bagas, ya?" tanyanya lembut. "Iya, Bu. Saya Bu Retno, pemilik showroom ini. Saya ingin minta maaf secara langsung atas perlakuan staf kami. Saya terlambat menyadari bahwa sistem kerja kami terlalu fokus pada target, bukan nilai-nilai." Bagas mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ketulusan di suara wanita itu. "Terima kasih, Bu. Tapi sebenarnya, saya tidak datang untuk menuntut apapun." Bu Retno menatapnya heran. "Lalu, saya cuma mau cerita sedikit tentang kenapa saya datang ke sini dengan baju lusuh waktu itu." Bagas menceritakan segalanya. Tentang masa lalunya sebagai anak tukang tambal ban, tentang kematian, ayahnya yang penuh luka batin, tentang bagaimana rasa rendah diri menemaninya sejak kecil, dan bagaimana ia mencoba membuktikan bahwa manusia bisa tetap baik meski dunia memperlakukannya buruk. Bu Retno tak bisa berkata apa-apa, matanya berkaca-kaca. "Tapi waktu saya berdiri di sini dulu," lanjut Bagas, "saya sadar, perjuangan saya bukan soal motor, tapi soal harga diri." Hening sejenak, kemudian Bu Retno membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah dokumen. "Saya ingin menunjukkan ini." Bagas menerima dokumen itu. Matanya melebar. Di lembaran itu tertulis, "Data pemilik saham showroom CV Retno Motor, Bagas Pratama, 15%. "Apa maksudnya ini, Bu?" tanya Bagas terkejut. "Seseorang menitipkan saham ini atas nama Anda bertahun-tahun lalu, dan baru bisa diserahkan saat Anda menginjak usia 25. "Siapa?" Suara Bagas bergetar. Bu Retno tersenyum kecil. "Almarhum ayahmu." Degdot dunia seakan berhenti berputar. "Bapakmu pernah membantu suami saya saat kami merintis usaha ini. Kami susah waktu itu. Tapi ayahmu menolak dibayar. Ia hanya berkata, 'Kalau suatu hari saya punya anak laki-laki, tolong ajarkan dia tentang harga dirinya.'" Air mata mengalir di pipi Bagas tanpa bisa ditahan. Bukan karena saham itu, tapi karena ayahnya, yang selama ini ia kira kalah oleh kemiskinan, ternyata telah menyemai warisan jauh lebih besar daripada sekadar harta. Warisan tentang harga diri, tentang kebaikan tanpa pamrih, tentang menjadi manusia seutuhnya. Hari itu, Bagas tak jadi membawa pulang motor. Ia pulang dengan sepeda motornya yang lama, yang setia menemaninya selama ini. Tapi hatinya lebih ringan, karena ia tahu perjuangannya bukan lagi tentang membuktikan diri pada dunia, melainkan tentang menjaga warisan nilai dari seorang ayah yang diam-diam telah mencintainya dengan cara paling mulia. Sejak kejadian di showroom kemarin, dunia terasa sedikit berbeda bagi Bagas. Bukan karena ia sekarang menjadi salah satu pemilik saham di perusahaan motor besar. Bukan karena akhirnya orang-orang mulai menghormatinya. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, Bagas merasa berdamai dengan masa lalunya. Ia menatap cermin kecil di kamar kontrakannya. Rambutnya acak-acakan, kulitnya masih terbakar matahari, tapi senyum yang terpantul di cermin itu adalah senyum seorang pria yang sudah memaafkan hidup. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Bu Retno, Bagas menerima undangan dari showroom untuk menghadiri acara kecil, peluncuran program baru yang terinspirasi dari kisahnya. Program itu dinamakan Nilai di Balik Penampilan dan akan menjadi kebijakan wajib.
Semua staf harus mengikuti pelatihan etika pelayanan dan empati. Di atas panggung kecil, di hadapan para karyawan baru, dan beberapa orang lama yang masih bertahan, Bagas berdiri dengan tangan gemetar. "Aku nggak pernah bermimpi jadi pemilik saham atau pembicara," katanya pelan, tapi cukup jelas. "Tapi aku pernah bermimpi untuk dihargai." Ruangan hening. Beberapa orang terlihat mulai terisak. Dulu aku pikir, orang miskin harus kerja keras supaya bisa dihormati. Tapi ternyata, bukan itu intinya. Semua orang, kaya, miskin, rapi, kucel, punya hak yang sama untuk dihormati. Ia menunduk sebentar. Kita mungkin nggak bisa pilih lahir dari keluarga seperti apa, atau punya uang berapa, tapi kita bisa pilih untuk menghormati orang lain. Tepuk tangan bergemuruh. Tak ada yang berpura-pura. Semuanya tulus. Sore harinya, Bagas duduk di bawah pohon di halaman showroom. Sebuah motor ninja hijau mengilap berdiri beberapa meter darinya. Bukan miliknya. Bukan impiannya lagi. Karena sekarang, impiannya lebih besar dari sekadar kendaraan. Ia membuka dompet kecil usang yang selalu dibawanya. Di dalamnya, foto tua ayahnya yang sedang memeluk bayi, Bagas, masih terselip rapi. Ia menatapnya sambil tersenyum. "Pak, Bagas sudah ngerti sekarang. Kalau ternyata warisan Bapak bukan uang, tapi cara jadi manusia." Saat matahari mulai terbenam, seorang anak kecil berseragam sekolah menghampirinya. Om yang di video gembel beli motor itu." "Ya?" Bagas tertawa kecil. "Iya, kenapa?" Anak itu duduk di sebelahnya, tanpa malu-malu. "Aku suka banget videonya. Aku jadi belajar, nggak boleh nilai orang dari bajunya aja." Bagas mengangguk, terharu. "Kamu hebat udah ngerti itu dari sekarang." Anak itu mengangguk penuh semangat. "Aku juga pengen jadi orang yang baik, kayak Om." Bagas menepuk pundaknya. "Cukup jadi kamu. Tapi jadi kamu yang selalu hormatin orang lain ya." "Siap, Om." Malamnya, Bagas mengendarai motornya yang lama, melewati jalanan kota yang ramai. Lampu-lampu kendaraan berbaur dengan cahaya bintang di langit. Tapi ada satu bintang yang paling terang malam itu, yang rasanya milik ayahnya. "Terima kasih, Pak. Udah ajarin Bagas. Jadi orang bener. Bukan orang kaya." Bagas tersenyum sendiri. Meninggalkan suara knalpot dan hiruk-pikuk kota di belakangnya. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia melangkah dengan nilai yang tak bisa dibeli, harga diri dan rasa hormat. Sejak video Bagas viral dan acara peluncuran program etika di showroom, hidup di kota kecil itu berubah pelan-pelan. Warung-warung mulai memasang tulisan, "Hargai semua pelanggan, bukan hanya yang pakai jas." Sekolah-sekolah mulai mengadakan pelajaran khusus tentang empati dan kesetaraan. Dan showroom tempat Bagas dulu diusir, kini menjadi rujukan nasional untuk pelatihan pelayanan pelanggan. Bagas tak pernah menyangka, aksinya yang sederhana, berpura-pura jadi gembel untuk menguji keadilan sosial, bisa mengubah begitu banyak orang. Tapi justru itulah keajaibannya. Di rumah kontrakannya, Bagas sedang duduk bersama Bu Retno. Di atas meja kecil mereka, tumpukan berkas sudah siap ditandatangani. Ya, hari ini Bagas resmi menyerahkan sebagian saham yang ia dapatkan dari program viralnya untuk beasiswa pendidikan anak-anak miskin di Banyuwangi. "Bagas yakin?" tanya Bu Retno. Heran sekaligus kagum, Bagas tersenyum. "Bu, dulu aku pengen beli motor ninja buat nunjukin ke dunia kalau aku bisa sukses. Tapi sekarang aku sadar, lebih keren lagi kalau aku bisa bantu orang lain ikut sukses juga." Bu Retno mengangguk perlahan. "Kamu anak yang luar biasa, Gas." Bagas menggeleng, pelan. "Aku cuma anak biasa, Bu, tapi punya mimpi yang luar biasa." Tak lama kemudian, Bagas menerima undangan dari sebuah SMA negeri di daerah pelosok. Kepala sekolahnya melihat video Bagas dan mengundangnya untuk berbicara di acara motivasi kelulusan siswa.
Bagas berdiri di hadapan ratusan siswa yang duduk rapi di bawah tenda biru sederhana. Tak ada panggung mewah, tak ada kamera mahal. Tapi semangat di mata mereka, tulus dan hidup. Dulu aku cuma anak tukang tambal ban. Banyak yang ngeremehin. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, tapi karena aku nggak menyerah. Iya, berhenti sejenak. Beberapa siswa mulai menyeka air mata. Kalau kalian dihina, jangan hancur. Kalau kalian diremehkan, jangan berhenti. Karena kadang, hinaan itu bukan untuk menjatuhkan kalian, tapi justru jadi alasan buat bangkit lebih tinggi. Tepuk tangan membahana. Tak ada yang peduli dia pakai jaket usang dan celana jeans robek, karena yang mereka lihat adalah cahayanya. Malam harinya, Bagas pulang ke kampung halaman. Ia berdiri di depan makam ayahnya, menaruh bunga kamboja putih yang baru ia petik sendiri. Pak, Bagas udah maafin semuanya. Orang-orang yang dulu ngeremehin kita. Hidup yang dulu keras banget, bahkan masa lalu yang nyakitin. Ia tersenyum. Bagas sekarang tahu, harga diri nggak diukur dari motor yang kita punya, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ia menatap langit yang perlahan gelap. Ternyata warisan Bapak nggak pernah hilang, Pak. Cuman tersembunyi dalam cara Bagas hidup. Angin malam berhembus pelan. Bagas tahu, meski tak terdengar, ayahnya pasti bangga. Beberapa hari kemudian, ia menerima kabar bahwa showroom tempat ia dulu diusir kini membuka program rekrutmen pegawai baru, khusus dari latar belakang marginal, pemulung, mantan napi, buruh, kasar. Satu perubahan kecil telah menyulut banyak perubahan besar. Dan di tengah semua itu, Bagas memilih tetap sederhana, tetap naik motor lamanya, tetap tinggal di kontrakan kecil, tetap pakai baju yang sama, karena ia tahu dunia butuh lebih. Banyak orang seperti itu, yang tidak berubah karena kekayaan, tapi justru memperkaya dunia dengan hatinya. Matahari sore menggantung rendah di ufuk barat, menyinari desa kecil tempat Bagas dilahirkan. Ia berdiri di depan rumah kayu yang dulu hampir roboh karena hujan dan waktu. Kini, rumah itu telah kokoh kembali, berdiri dengan sederhana namun anggun, seperti semangat yang tak pernah padam. Ibu Bagas keluar dari dalam rumah, membawa segelas teh hangat dan senyum yang tak pernah ia tinggalkan. "Gas, jadi juga pulang?" Tanyanya lembut, matanya berbinar. Bagas mengangguk dan duduk di teras. "Iya, Bu, sudah waktunya pulang. Di luar sana banyak pelajaran, tapi rumah ini yang ngajarin aku jadi manusia." Ibunya duduk di sebelah, menyerahkan teh. "Kamu bikin Ibu bangga. Bukan karena viral atau sukses, tapi karena kamu nggak pernah berubah." Bagas tersenyum, menatap langit yang mulai oranye keemasan. Gara-gara Ibu juga. Kalau dulu Ibu ikut-ikutan malu punya anak tukang tambal ban, mungkin aku juga jadi malu sama diri sendiri. Mereka terdiam sejenak, diam yang penuh arti. Beberapa hari setelah kepulangan itu, Bagas mendapat undangan dari showroom yang dulu menghina dan mengusirnya. Tapi kali ini, bukan untuk membeli motor, melainkan sebagai pembicara kehormatan dalam pelatihan etika bisnis dan pelayanan pelanggan se-Asia Tenggara. Direktur utama showroom, yang dulu tak pernah muncul, kini berdiri di belakang panggung, penuh hormat. "Saudara-saudari," kata Bagas di depan ratusan orang, "hari ini saya tidak datang sebagai orang yang pernah direndahkan. Saya datang sebagai seseorang yang pernah belajar bahwa penampilan bisa menipu, tapi hati tak bisa disembunyikan." Ia menatap hadirin satu persatu. Kita nggak pernah tahu siapa yang masuk lewat pintu itu. Bisa jadi dia calon pembeli, bisa jadi dia orang biasa. Tapi yang pasti, dia manusia. Dan setiap manusia berhak dihargai. Tepuk tangan pecah. Tapi bagi Bagas, yang paling berarti bukanlah tepuk tangan itu, melainkan tatapan mata mereka yang berubah. Mata-mata yang mulai belajar melihat lebih dalam, lebih jujur, lebih manusiawi. Malam itu, setelah acara selesai, Bagas berjalan kaki menuju tempat parkir. Ia melewati motor ninja hijau
yang kini lebih sering dipakai untuk kampanye sosial daripada gaya-gayaan. Namun kali ini, ia tak naik motor itu. Ia hanya memandanginya, menepuk joknya pelan, lalu tersenyum kecil. Dulu aku kira kebahagiaan datang dari punya ninja, gumamnya pelan. Tapi ternyata, bahagia itu datang waktu aku bisa buat hidup orang lain lebih baik. Ia lalu berjalan kaki, menyusuri trotoar, melewati orang-orang yang kini menyapanya dengan hormat. Bukan karena motor atau uangnya, tapi karena hati dan ketulusan yang mereka rasakan. Di akhir hari, Bagas duduk di pinggir sawah. Melihat kunang-kunang mulai menari di senja yang turun perlahan. Ia membuka buku catatan kecilnya, buku yang ia bawa sejak awal perjalanan. Buku yang dulu penuh dengan daftar harga motor, kini berubah jadi kumpulan mimpi baru. Mimpi tentang dunia di mana tidak ada lagi orang yang dinilai dari baju compang-camping. Dunia di mana showroom, kantor, pasar, dan sekolah menyambut siapapun dengan senyum. Dan di halaman terakhir buku itu, ia menulis, "Kadang, untuk mengajarkan dunia cara menghargai, kita harus rela dianggap rendah dulu. Tapi selama kita yakin sama nilai yang kita pegang, kita akan menang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan hati." Bagas menutup bukunya. Angin malam berhembus pelan, seolah ikut mengamini. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi kini ia melangkah bukan untuk membuktikan siapa dirinya, melainkan untuk membantu orang lain menemukan siapa mereka. Karena dunia butuh lebih banyak orang yang berani dicibir, demi membuat perubahan. Tamat.